Slide saya kelihatan atau enggak nih? Kelihatan, Hmm, Pak. Oke, oke, sip. Aman, aman, aman. Aman ya. Oke, kita mulai kalau gitu. Eh, se- eh, Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir malam ini di agenda kita yaitu onboarding coding subuh. Sebenarnya acara ini acara buat kita kenalan lebih dekat lagi. Ada baiknya kita saling kenal dulu sebelum kita mulai program kelas coding subuhnya nanti di bulan Ramadan. Jadi biar sama-sama saling enak nanti pas belajarnya gitu. Nah, jadi agenda kita malam ini adalah yaitu yang pertama kita kenalan dengan siapa ya tutornya atau siapa fasilitator yang akan membimbing teman-teman nanti selama program coding subuh ini. Terus kita kenalan juga dengan program coding subuhnya. Kenapa kita buat program ini? Terus nanti kita bahas bagaimana metode belajar kita di coding subuh ini. Dan nanti kita bahas absen dan aturan-aturannya, terus silabus, dan terakhir nanti mungkin kita diskusi atau kenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman yang hadir malam ini. Oke, lanjut ke perkenalan dengan tutor atau fasilitatornya. Jadi yang akan menjadi tutor atau fasilitator nanti di coding subuh adalah saya sendiri, yakni nama saya Ahmad Muhardian. Saya adalah web developer dan kadang kalau ada waktu luang, saya membuat konten atau sharing di Petani Kode. Terus experience dan edukasi, saya pernah mengambil S1 ilmu komputer, terus dulu juga pernah punya pengalaman mengajar sebagai asisten dosen di jurusan TI. Waktu itu mengajar di praktikum Java sama PHP sama di VBNet kalau tidak salah ingat ya, karena udah lama sekali. Terus selain itu saya juga sebagai profesinya sekarang sebagai freelancer web dengan kliennya kebanyakan dari yang kerjasama dengan saya itu kebanyakan dari luar negeri. Dan nanti kalau teman-teman mau connect misalnya dengan saya di sosial media, bisa cari nama saya di misalnya kalau di LinkedIn bisa cari dengan nama saya Ahmad Muhardian atau di GitHub dengan username Ardianta. Nanti teman-teman bisa cari di sana ya. Nah, terus kita lanjut perkenalan tentang program coding subuhnya. Nah, jadi awal awal mula program ini sebenarnya belum kita bentuk ya dulu. Ini awalnya saya mencoba sendiri dulu waktu masih kuliah, belajar Python dulu waktu itu di bulan Ramadan. Waktu belajarnya setelah selesai santap sahur, langsung belajar Python setiap hari, konsisten setiap hari di jam yang sama. Tutorialnya dulu saya ngambil banyak resource dari internet, saya kumpulin dulu tutorial Pythonnya, lalu dipelajari setiap hari itu setelah selesai sahur sampai jam 6 pagi karena jam 7 saya harus berangkat kuliah gitu ya. Nah, terus hasilnya dulu ya lumayan sih dulu. Yang awalnya saya belum paham bagaimana cara menulis kode Python, bagaimana cara memprogram Python. Setelah mencapai hari ke 28, 29, sudah mulai terasa lancar melakukan coding dengan Python. Nah, terus di tahun kemarin, di tahun lalu, kita juga pernah mencoba, saya sendiri dengan beberapa teman yang saya undang, kita mencoba melakukan belajar bareng di sana di dalam grup private di Telegram. Waktu itu kita belajar Golang,
dengan metode penyampaiannya dulu dengan menggunakan text chat ya. Saya rasa ini agak kurang efektif sih menurut saya karena mentor atau tutornya harus ngetik dulu baru nanti pesertanya ngikutin gitu. Nah, makanya tahun ini kita coba belajarnya langsung lewat Zoom biar belajar secara langsung lewat Zoom gitu. Nah, selain itu kita juga terinspirasi dari bukunya Josh Kaufman yang judulnya The First 20 Hours. Dan ini juga ada text talk-nya di YouTube kalau teman-teman udah nonton mungkin judulnya sama The First 20 Hours. Jadi beliau meneliti bagaimana cara belajar yang cepat gitu, cepat mengakuisisi skill baru. Nah, pendapatnya beliau di buku itu untuk mengakuisisi skill baru setidaknya kita harus menghabiskan waktu 20 jam untuk fokus belajar pada skill tersebut. Nah, di sini mungkin jangan salah tangkap ya, teman-teman. 20 jam ini maksudnya tidak dilakukan dalam sehari gitu. Jadi nggak kayak membuat candi langsung set jadi gitu. Tapi 20 jam ini dicicil gitu. Dilakukan dalam misalnya dilakukan dalam 1 hari gitu, 1 jam per hari. Nah, maka nanti setelah 20 hari kita sudah belajar skill tersebut dan sudah bisa, mungkin nanti teman-teman sudah bisa merasakan sendiri, sudah bisa mengakuisisi skill tersebut. Nah, setidaknya nanti di dalam level kita mengakuisisi skill itu sebenarnya ada 4 tahapan yang akan teman-teman lalui. Nah, yang tahapan pertama yaitu yang disebut namanya unconscious incompetent, tidak sadar apa yang belum kita ketahui. Nah, biasanya teman-teman yang berada di level ini biasanya sering bertanya kayak gini nih, Gan, belajar coding itu mulainya dari mana sih? Atau belajar web development itu mulainya dari mana sih? Nah, biasanya yang bertanya seperti itu dia masih berada di level 1 atau unconscious incompetent. Dia dia belum tahu apa yang dia belum ketahui gitu. Nah, untuk bisa naik ke level 2 yaitu sadar apa yang belum diketahui, caranya yaitu cukup dikasih tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar coding nih, kamu harus belajar ini dulu, terus lalu belajar ini. Atau misalnya kalau mau belajar website development atau web development, kamu harus belajar HTML dulu, terus CSS, baru nanti lanjut ke JavaScript. Nah, setelah itu, oh dia baru sadar apa ternyata yang belum dia ketahui di dalam programming atau coding atau web development. Nah, di tahapan ini, karena dia udah tahu nih apa yang belum dia ketahui, supaya naik ke level 3 lagi atau dia menjadi tahu apa yang sudah dia ketahui atau sadar apa yang sudah dia ketahui, caranya yaitu dengan belajar, eh, latihan tiap hari atau sering diulang-ulang, maka nanti kita akan masuk ke namanya level 3 konsensus kompeten atau menjadi tahu apa yang sudah kita pelajari gitu. Nah, di tahapan ini kita sudah punya skillnya di sini. Nah, jadi program coding subuh ini sebenarnya mau membantu teman-teman yang berada di sini yang awalnya belum tahu apa itu JavaScript, belum tahu gimana cara coding JavaScript, sehingga nanti bisa naik ke level ini menjadi, oh ternyata saya bisa coding JavaScript caranya seperti ini, dan syukur-syukur nanti bisa lancar gitu. Nah, tapi masalahnya kebanyakan orang setelah selesai belajar udah sampai tahap ini, mereka kadang nggak ngelanjutin lagi latihan belajarnya gitu. Udahlah kalau udah tahu sampai segini ya udah cukup gitu kan. Nah, itu sebabnya mereka nggak bisa mencapai level mastery atau disebut expert atau master gitu. Kalau kita sudah mencapai level ini, kita nggak perlu lagi terlalu banyak mikir gitu mau melakukan skill tersebut. Contohnya kayak gini ya, kita skill naik motor misalnya. Kalau kita baru awal-awal belajar, kita tentu mikir dulu nih gimana cara beloknya, gimana cara seimbang badannya gimana gitu. Nah, itu baru di tahapan 3. Tapi karena teman-teman atau kita nih tiap hari naik motor, jadi jam terbangnya udah saking banyak
jadi kita nggak perlu mikir lagi gitu. Udah di luar kepala skill tersebut. Nah, sama juga nanti dengan halnya kita belajar coding ini. Jadi semakin sering teman-teman lakukan nanti setidaknya akan mencapai level 4 ini. Jadi mau bikin ini langsung coding udah lancar gitu. Nah, selain itu dengan kita belajar coding setiap hari selama 1 bulan, harapannya juga nanti bisa membentuk kebiasaan atau perilaku baru yang bisa terus dilakukan setelah mengikuti program ini. Dan ini juga buku yang lagi saya baca juga, yaitu Atomic Habits. Di sini mengatakan untuk membentuk kebiasaan baru atau eh, kita harus melakukan kebiasaan tersebut di waktu dan tempat yang sama dengan cara konsisten dan berulang-ulang gitu. Nah, harapannya nanti setelah teman-teman konsisten nih mengikuti coding subuh dari jam pagi tersebut, setelah program ini selesai, teman-teman bisa melanjutkan sendiri kebiasaan itu. Jadi setelah subuh nggak tidur gitu, ada kegiatan bermanfaat yang dilakukan. Oke, kita berlanjut ke metode belajarnya nanti ya. Nah, jadi nanti kita akan belajar lewat Zoom seperti saat ini yang kita lakukan. Dan mulainya nanti sekitar jam 5.30 WITA atau setelah sholat subuh ya. Ini saya patok jamnya karena saya sendiri tinggal di Lombok di Indonesia Tengah. Jadi kalau di sini perkiraannya subuh itu sekitar jam 5.30-an lah. Jadi mungkin nanti bisa kita mulai jam segitu. Dan untuk yang di WIB nanti mulainya sekitar jam 4.30-an. Dan kalau misalnya di WIB udah masuk waktu subuh, nanti mungkin kita kasih waktu break sebentar, mungkin 15 menit. Terus selesai kelasnya nanti sekitar jam 7 WITA ya. Eh, di tempat saya jam 7, mungkin kalau yang di WIB nanti jam 6 gitu. Nah, terus di dalam Zoom itu nanti tutornya akan menyampaikan materi dari topik yang sedang dibahas di kelas tersebut. Dan nanti peserta juga akan diberikan kesempatan sendiri untuk mencoba menulis kode sendiri, mengalami sendiri bagaimana rasanya menulis kode. Pasti ada errornya. Kalau ada errornya nanti kita eh, sediakan sesi diskusi dan debug. Kalau masih banyak sisa waktunya, mungkin nanti akan banyak kita menghabiskan waktu di sesi ini mungkin ya, di sesi praktik sama codingnya. Mungkin kalau yang materi mungkin nanti agak sedikit saja saya sampaikan dan nanti kebanyakan praktiknya, insya Allah ya. Nah, terus nanti ada absensi di setiap pertemuan yang nanti teman-teman bisa isi dan nanti ada record dari resource-nya yang akan kita share juga di grup seperti slide dan source code dan lain sebagainya. Nah, untuk absensi nanti teman-teman bisa isi kayak gini ya. Saya kasih lihat dulu. Bentar. Ini harus login lagi. Bentar ya, saya pause bentar. Saya login. Bentar, saya cek dulu sesi. Oke, jadi nanti kita akan kasih link absensinya kayak gini. Nah, ini nanti teman-teman tinggal isi aja nanti dengan email yang dipakai daftar kemarin di kelasnya. Terus nanti teman-teman bisa kasih masukan atau feedback tentang kelasnya. Misalnya kalau ada saran apapun itu, mau saran positif apapun negatif, silakan dimasukkan aja. Nanti yang baca saya sendiri dan nggak disebarin gitu. Ini untuk perbaikan kita bersama. Dan setelah itu nanti ya cuman ngisi itu tanda hadir udah. Nah, kita balik ke sini.
Jadi kira-kira seperti itu metode belajar kita nanti di coding subuh. Dan untuk aturan sertifikatnya nanti diharapkan peserta yang sudah hadir sebanyak 80% dari total pertemuan yang kita targetkan, yaitu 30 hari atau 30 kali sesi. Dan juga nanti peserta yang sudah mengikuti atau mengerjakan final project ya. Nanti ada final project yang akan kita kerjakan bersama gitu. Nah, ini syarat untuk dapatkan sertifikatnya nanti. Dan peralatan yang perlu teman-teman persiapkan sebelum mulai kelas mungkin nanti ya tentunya Zoom ya. Yang kedua nanti mungkin di laptopnya harus udah ada kode editor. Dalam kelas ini kita pakainya Visual Studio Code. Nanti pastikan ini sudah terinstall di laptopnya masing-masing. Terus ada web browser juga yang direkomend pakai Google Chrome. Dan nanti bisa install juga Node.js karena kita akan bahas juga nanti Node.js ini gimana cara kita pakainya. Dan kalau misalnya males nginstal yang ini, kalau udah paham misalnya cara pakainya yang tiga ini, opsi lain bisa pakai kode sandbox. Ini online ya, dipakai online IDE atau Startblitz. Nanti mungkin biar enak kita sharing, saya juga mungkin akan pakai ini juga nanti ya kalau udah saya jelasin yang ini. Terus opsional juga ini kalau ada mungkin akun GitHub mungkin nanti karena kita akan share source code-nya juga di GitHub. Tapi nggak harus ini ya. Boleh ada, boleh enggak. Sama ini juga boleh ada, boleh tidak. Dan silabus atau materi yang akan kita pelajari nantinya ya tentunya tentang JavaScript ya. Yang pertama itu kita bahas dulu basic JavaScript programmingnya. Dari mulai pengenalan, terus sintaknya kayak gimana, terus operator, control flow, array, dan sebagainya. Nanti kita ini saya usahakan di setiap pertemuan ini ada praktiknya gitu. Ada yang kita coba praktikkan bareng-bareng. Dan ini targetnya untuk topik ini bisa selesai satu kali pertemuan. Kalau ini misalnya agak banyak, misalnya dua kali pertemuan, ini dua kali, dan seterusnya gitu. Jadi untuk di awal dulu kita harapkan teman-teman nanti paham basic JavaScript-nya gitu, fundamental dari JavaScript. Baru nanti setelah itu kita berlanjut ke fitur-fitur advance atau tingkat lanjut di JavaScript seperti DOM, terus event, error, atau terus ajak, terus promise juga nih, async await, promise, dan web API mungkin nanti kita bahas di sana. Terus dan nanti sampai mungkin kita bahas tentang Node.js, gimana cara pakainya. Karena Node.js ini nggak cuma dipakai di backend saja ya, di front end juga dipakai. Dan nanti mungkin kalau waktunya ada punya sisa banyak waktu, nanti kita coba bikin project nih, bikin project kita ngerjain bareng-bareng. Ya. Targetnya nanti kita coba bikin fitur yang sudah saya sediakan di sini ada fitur out atau login nanti terus gimana cara bikin eh, create, read, update dan delete dan nanti mungkin supaya teman-teman paham juga gimana cara bikin fitur upload, terus transaksi dan booking dan terakhir mungkin kalau nanti waktunya ada kita coba praktekkan gimana cara deploy-nya gitu. Nah, itu tiga tiga hal yang tiga pokok yang akan kita bahas nanti ya di kelas. Untuk detailnya nanti saya detailin lagi ini tiap pertemuan. Nah, mungkin ya cukup sekian ya untuk onboardingnya. Sesi selanjutnya mungkin kita bisa lanjut ke diskusi, pertanyaan, dan kenalan ya. Ini saya matikan dulu recordingnya ya.